Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Alimur Family. Jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa berikan subscribe, tekan subscribe ya teman-teman. Ya, sebelum saya masuk ke FR soal-soalnya, saya akan memberikan dulu materinya. Materi asuhan kebidanan komunitas, pelayanan kesehatan komunitas. Jadi ini soal-soal tentang asuhan kebidanan komunitas, khususnya PWS-KIA. Jadi teman-teman saya kemarin yang kebidanan itu, yang bidan-bidan kemarin yang melakukan ujian tanggal 15 November itu mendapatkan tentang PWS-KIA. Jadi asuhan kebidanan komunitas ya, masuk di pelayanan kesehatan komunitas, yaitu PWS-KIA. Jadi teman-teman harus belajar ini, makanya sebelum saya memberikan soal, saya akan memberikan materinya terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan gambaran-gambaran pada saat mengerjakan soal ya. Jadi tidak ada kesusahan bagi kalian untuk menjawab tentang PWS-KIA ini sendiri. Nah, materi ini pun saya rangkum dari semua soal yang mereka berikan pada saya. Adapun PWS-KIA itu adalah manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Penyajian PWS-KIA juga dapat digunakan sebagai alat motivasi dan komunikasi kepada sektor terkait, khususnya aparat setempat seperti kepala desa, staf kelurahan, camat, muspida, tingkat kecamatan. Kemudian ada ketua tim penggerak PKK dan kader untuk mendapatkan dukungan dan sasaran yang sesungguhnya, menggerakkan sasaran untuk membantu memecahkan masalah non-teknis dengan kasus risiko tinggi. Dengan demikian diharapkan cakupan pelayanan KIA dapat menjangkau seluruh sasaran di wilayah sehingga kasus risiko tinggi atau komplikasi kebidanan dapat ditemukan sedini mungkin untuk dapat memperoleh penanganan sesegera mungkin demi keselamatan dan kualitas hidup ibu dan anak. Jadi ini ya tentang PWS-KIA yang harus kalian pahami terlebih dahulu, apa itu PWS-KIA itu sendiri, cakupannya mana, penyajiannya bagaimana, sasarannya siapa gitu. Sebelum saya lanjut ke indikator-indikator PWS-KIA, jadi kalian harus pahami tentang masalah tentang PWS-KIA itu sendiri. Jadi agar ada gambaran pada saat kalian mengerjakan soal itu, kalian bisa mengetahuinya, bisa mengetahui apa yang akan dimaksud dalam soal itu karena kalian sudah mengerti tentang PWS-KIA itu sendiri. Oke. Kemudian ada indikator-indikator yang digunakan dalam pemantauan program KIA pada PWS-KIA meliputi akses pelayanan antenatal atau cakupan K1. Kemarin katanya ini ada soal cakupan K1 itu ditanyakan itu apa? Adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Adapun rumusnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kemudian jumlah sasaran ibu hamilnya ini ada juga cara menghitung rumusnya juga 1,10 dikali angka kelahiran kasar CBR kali jumlah penduduk. Ya, kalau ada suara anak saya jangan dihiraukan ya. Kalian harus fokus pada materi PowerPoint yang saya tampilkan. Dipahami kayak gitu. Ya, jadi jumlah ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu diper jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Itu adalah rumus yang dipergunakan untuk cakupan K1. Dan yang untuk jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun menggunakan, supaya kalian tahu, adalah rumus 1,10 kali angka kelahiran kasar CBR kali jumlah penduduk. Ini adalah masuk di akses pelayanan antenatal. Tentang ada pertanyaan katanya cakupan K1 itu apa? Atau ada juga pertanyaan cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapatkan ini apa namanya gitu. Kemudian cakupan pelayanan ibu hamil, kalau tadi akses pelayanan ibu hamil antenatal,
Ini cakupan pelayanan ibu hamil atau cakupan K4. Kemudian ini ada rumusnya yang dipergunakan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ini adalah rumusnya. Ya. Pelayanan antenatal ini sesuai dengan standar paling sedikit didapat 4 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Kemudian ini ada cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Ini PN. Rumus yang digunakan sebagai berikut: jumlah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu atau jumlah sasaran ibu bersalin di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Untuk mendapatkan jumlah sasaran ibu bersalin menggunakan proyeksi rumus 1,05 dikali angka kelahiran kasar atau CBR kali jumlah penduduk ya. Maaf ya, agak tersendat-sendat ini. Ini adalah cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disingkat PN. Cakupan persalinan ini oleh tenaga kesehatan ini adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Kemudian keempat, cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan atau KF3. Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan adalah cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai dengan hari ketiga itu KF1, hari keempat sampai dengan hari ke-28 itu KF2, dan hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 yaitu KF3. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu diper jumlah sasaran ibu nifas di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ya, kemudian ini selanjutnya ya, ada cakupan pelayanan nifas ini kalian harus tahu nanti ditanyakan. Kemudian ada cakupan pelayanan neonatus pertama KN1. Ini ada soal tentang KN1. Namanya KN1 ya, KN ini cakupan pelayanan neonatus ini pada bulan Mei ada seberapa, pada bulan April ada berapa, KN1-nya, KN2-nya, KN1, KN2-nya di bulan April apa, kemudian ada standarnya berapa. Jadi ini masuk meningkat apa menurun, di bulan April ini menurun apa meningkat, kayak begitu. Nanti dilihat. Cara menghitung dipergunakan rumusnya itu jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 sampai 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu diperjumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah kerja 1 tahun dikali 100%. Ya. Kemudian ada kemudian cakupan pelayanan kesehatan neonatus 0 sampai 28 hari. Ini KN lengkap ini juga masuk loh teman-teman, sama tadi soalnya dengan hampir persis dengan KN1 tadi itu, yaitu di bulan di bulan Maret berapa cakupannya segini, bulan April cakupannya segini KN ini. Jadi menurut itu meningkat apa menurun tuh. Kemudian di desa mana yang meningkat, di desa mana yang menurun, kayak begitu. Ya, ini ada rumusnya juga, bisa kalian lihat. Kemudian ada deteksi faktor risiko dan komplikasi oleh masyarakat. Ini ada rumus yang dipergunakan. Jumlah ibu hamil yang berisiko yang ditemukan kader atau dukun bayi atau masyarakat di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu diper 20% kali jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ya, kemudian ada cakupan penanganan komplikasi obstetri. Rumus yang dipergunakan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu diper 20% dikali jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Ya, ini juga cakupan penanganan komplikasi obstetri. Kemudian cakupan penanganan komplikasi neonatus. Ini ya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan.
kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Ini pun ada rumusnya, kalian bisa lihat sendiri ya, jumlah neonatus dengan kompetensi yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja ya tadi. Kemudian cakupan pelayanan balita presentasi usia bawah 5 tahun mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah 1. Pelayanan kesehatan balita diberikan oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi sesuai kewenangannya. 2. Pelayanan kesehatan balita diberikan di puskesmas dan jaringannya dan difasilitasi BUMD, BUMN, swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian 3. Pelayanan kesehatan balita meliputi 1. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pemberian kapsul vitamin A, kemudian 3. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan, 4. Pemberian PMT untuk balita gizi kurang, dan 5. Penanggulangan balita sakit. Adapun ini pelayanan kesehatan balita, jenis pelayanannya bisa dilihat ya. Ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemantauan pertumbuhan. Keterangannya ada di samping. 0 sampai 23 tahun setiap bulan, kemudian 24 sampai 59 bulan minimal 4 kali. Kemudian ada juga ini pemantauan perkembangan, pemberian kapsul vitamin A 11 bulan, 12 sampai 13 bulan. Kemudian ada imunisasi dasar, kemudian pemberian imunisasi lanjutan, dan ada penanganan balita kurang gizi dan penanganan balita sakit. Ya, ini ada di MTBS. Kalau penanganan balita sakit menggunakan MTBS ya, jadi ada soal tentang penanganan balita sakit yang menggunakan MTBS ini. Jadi kalian harus tahu tentang MTBS itu sendiri karena masuk dalam soal. MTBS masuk dalam soal. Ya, adapun keterangannya di samping tadi ada ya. Kita bisa lihat sendiri keterangannya. Ya, ini pemantauan perkembangan sesuai dengan jadwal perkembangan sesuai usia anak, kemudian pemberian vitamin A sesuai usia anak juga. Kemudian cakupan peserta KB aktif. Ini adalah rumusnya dipergunakan jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per jumlah keseluruh pus di seluruh wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Keterangan pus pasangan yang istrinya berusia 15-49 tahun atau lebih dari 49 tahun masih menstruasi. Jadi indikator PWSKIA itu ada 11 ya, bisa dilihat lagi tadi teman-teman, nanti dicatat, kemudian dipahami setiap masing-masing indikator PWSKIA tersebut. Ya. Kemudian ini masuk loh teman-teman, masuk pencatatan laporan dan hasil pelayanan KIA sangat penting dibuat untuk dipergunakan sebagai alat pemantauan kegiatan yang telah dilakukan. Beberapa hal penting dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan pemantauan yang dibuat dalam bentuk PWSKIA yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah seluruh ibu hamil, jumlah seluruh ibu bersalin, kemudian jumlah ibu nifas, kemudian jumlah seluruh bayi, kemudian jumlah seluruh anak balita, kemudian jumlah seluruh pos. Ya, ini masuk. Ada pertanyaan lah kayak begitu dari ini. Kemudian ada kecualinya apa yang tidak termasuk di antara 6 ini. Kemudian atau ya ada yang dituliskan ABCDE-nya itu yang salah satunya itu yang dalam ini. Kemudian ada sumber data untuk menyusun PWSKIA ini adalah masuk juga di antaranya sebagai berikut dengan menggunakan register kohort ibu, register kohort bayi, ya. Kemudian register kohort anak bayi maklum ya anak saya. Kemudian bentuk akhir dari pengumpulan data dibuat berdasarkan narasi, bulasiasi, grafik, peta. Ini masuk loh teman-teman. Narasi, bulasiasi nanti kalian mengerti, kalian pahami lagi. Grafik, peta kalian pahami. Nah, karena ini akan masuk karena ini masuk di soal ujian SKB kemarin tanggal 15 November 2020 karena ada teman saya mengatakan ini PWSKIA masuk di dalam soal ya, masuk dalam soal, jadi kalian harus bisa memahami. Kemudian ini ada contoh-contoh soal ya, bisa dilihat sendiri. Oke, bisa dilihat sendiri sampai ada 5 soal. Kalian bisa menentukan jawabannya masing-masing, nanti dijawab di kolom komentar. Ada juga ini nomor 2.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Semoga soal-soal dan materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat berjuang, semangat, semangat, dan semangat. Terima kasih.